Saudara Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kupang gelar kegiatan program bimbingan belajar, penguatan, dan persiapan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 3 Kupang tahun ajaran 2024-2025 dalam menempuh tes masuk perguruan tinggi, tes kedinasan, dan tes TNI dan Polri. Kegiatan ini merupakan rencana kerja SMA Negeri 3 Kupang melalui bidang kurikulum terkait pelaksanaan bimbel penguatan kepada peserta didik kelas 12 SMA Negeri 3 Kupang setiap tahun ajaran. Selain itu, program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang telah di-launching pada November 2024 yang lalu di SMA Negeri 3 Kupang yang dihadiri oleh semua SMA, MA, SMK se-NTT, baik luring maupun daring. Program ini terkait kerjasama Dinas Pendidikan dan LPTK. Program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Melki Joni tentang Quick Win. Poin keempat tentang intervensi pemerintah dalam mempersiapkan anak-anak NTT untuk tes masuk perguruan tinggi, tes kedinasan, dan tes TNI Polri. Alhasil, SMA Negeri 3 Kupang terhadap yang dilakukan oleh tim kurikulum SMA Negeri 3 Kupang tentang minat dan bakat peserta didik kelas 12 SMA Negeri 3 Kupang diperoleh hasil bahwa 77,55% atau 335 orang siswa yang mau lanjut ke perguruan tinggi dan 21,33% atau 92 orang siswa berminat mengikuti tes kedinasan TNI dan Polri. Dari 77,55% yang mau kuliah terdapat 65,28% atau 212 orang yang memiliki kuliah di NTT dan 36,7% atau 123 orang yang memiliki untuk kuliah di luar NTT. Jelas Lazarus D. Jesus SPD, Wakasek Kurikulum SMA Negeri 3 Kupang. Untuk tahun ini sambung dia terdapat 68 orang siswa yang telah lulus masuk PT melalui jalur seleksi nasional berbasis prestasi. Sementara terdapat 7 anak yang lulus di luar NTT, salah satunya lulus kedokteran UGM dan sebagian besar lulus di Undana dan Poltek, dan terdapat 3 orang yang lulus di kedokteran Undana. Sehingga untuk jalur SNBP terdapat 6 anak yang lulus kedokteran. Ada juga 23 orang siswa yang lulus Poltekkes Kupang melalui jalur penelusuran minat dan prestasi. Sehingga dari 432 orang siswa SMA Negeri 3 Kupang, sudah 91 orang telah lulus sesuai minat mereka. Sementara sekitar 322 orang siswa yang belum lulus ini, kita programkan bimbel penguatan kepada mereka selama masa liburan ini, ungkapnya. SMA Negeri 3 Kupang mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang mau dan bersedia bersama sekolah dalam mempersiapkan anak-anak kelas 12. Dia juga menegaskan bahwa SMK Negeri 3 Kupang sangat optimis bahwa anak-anak akan sukses dalam mencapai cita-cita mereka masuk ke PT sesuai minat, lulus tes dinas, TNI Polri sesuai minat mereka, karena selama 3 tahun bersama mereka kami optimal dalam memberikan pelayanan, pelajaran, dan pendidikan. Di ujung jenjang ini kami lakukan lagi bentuk penguatan berupa bimbel agar mereka lebih percaya diri. Untuk orang tua siswa, mari kita bersinergi untuk menuntun anak-anak kita dalam menggapai cita-cita dan harapan mereka. Untuk anak-anak sekalian, saya selalu berpesan bahwa cita-cita tidak hanya didoakan tetapi harus diperjuangkan. Baik, jadi nomenklatur kegiatan ini adalah bimbingan belajar, penguatan, dan persiapan peserta didik kelas 12 SMA Negeri 3 Kupang tahun ajaran 2024-2025 dalam menghadapi tes masuk perguruan tinggi, tes kedinasan, TNI maupun Polri. Jadi memang di SMA Negeri 3 Kupang selama ini kita selalu memfasilitasi anak dengan bimbel penguatan ini. Memang untuk tahun ini merupakan sebuah tantangan tersendiri karena dari segi waktu atau jadwal, karena liburannya terlalu banyak sekali liburan. Dan
ini program juga sudah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ya. Di tahun 2024 kita sempat launching, dan baru-baru tanggal hari Kamis ya, baru-baru itu sudah disosialisasikan ulang oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Bapak Amros Kodo, itu terkait dengan tindak lanjut terhadap program Gubernur dan Wakil Gubernur tentang quick win ya. Poin yang keempat yaitu instruksi untuk mengintervensi setiap peserta didik dalam tes masuk perguruan tinggi UTBK, tes dinas maupun TNI Polri. Nah, sehingga program yang SMA 3 lakukan ini merupakan gayung bersambut ya, gayung bersambut. Sehingga untuk SMA 3 sendiri ini sudah masuk dalam program dan kita sudah desain. Untuk kegiatan ini sudah hari yang kedua. Itu kita awali dengan di hari Sabtu tanggal 22 Maret 2025 itu kita lakukan tryout. Nah, ini kita kerjasama dengan platform Ruang Guru untuk memberikan tryout kepada anak-anak, sehingga itu juga bisa menjadi salah satu referensi kenapa kita lakukan bimbel ini, karena melihat persiapan anak masih kurang ya. Anak-anak SMA 3 Kupang itu ya untuk kelas 12 berjumlah 432 orang ya. Saya di bulan Februari akhir saya dan teman-teman di kurikulum kita lakukan tracer minat bakat ya. Nah, tracer minat bakat terhadap peserta di kelas 12 ini ya, kita dapatkan sekitar 77% dari siswa itu yang punya minat untuk lanjut ke perguruan tinggi, dan 21%-nya itu mereka mau mengikuti tes kedinasan dalam hal ini PDN, STAN, TNI, Polri, Akpol dan sebagainya. Nah, ini merupakan sebuah motivasi yang bagus dari anak-anak, dan saya rasa sekolah bersama orang tua kita harus mendukung. Nah, bagaimana cara mendukungnya? Nah, kita butuh aksi, bukan hanya teori kita omong, tetapi ini adalah sebuah bukti nyata. Nah, dari situ maka ya melalui instruksi kepala sekolah, saya sebagai wakasek kurikulum, kita lakukan komunikasi dengan Bapak Ibu dosen, dalam hal ini melalui Dekan FKIP Undana, untuk kita minta para instruktur ya terkait dengan pendampingannya ini. Jadi ini program ini 5 hari pertamanya ini kita gunakan Bapak Ibu dosen instruktur, yang mana dari bahasa Inggris itu 2, yang nanti konsentrasi mereka terkait dengan konten atau instrumen literasi matematika di dalam salah satu tahapan tes. Nah, sementara 2 dosennya itu dari bahasa Indonesia, yang mana nanti konsentrasi pendampingannya itu terkait dengan pengetahuan dan pemahaman bacaan, dan juga instrumen tentang literasi bahasa Indonesia. Nah, ada 2 lagi dari dosen FKIP Matematika, yang mana konsentrasinya itu adalah penalaran pada umum. Pada kesempatan yang sama, Kepala SMA Negeri 3 Kupang Ishak dan penalaran matematika. SPD Nah, ini juga menjelaskan bahwa SMA Negeri 3 Kupang bekerja sama dengan FKIP Undana. Kami mendatangkan beberapa dosen berkolaborasi dengan beberapa guru senior di sekolah ini untuk mendampingi anak-anak, melatih anak-anak untuk mengerjakan model-model soal ujian tulis berbasis komputer. Dalam hal ini mengenal dan terbiasa dengan model-model atau varian-varian soal UTBK. Pembimbingannya itu sudah mulai pada tanggal 24 kemarin. 1 hari kurang lebih 4 jam atau 5 jam. Sehingga mulai dari jam 8 sampai kurang lebih jam 12.00 ujarnya. Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa SMA Negeri 3 Kupang menindaklanjuti apa yang sudah menjadi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga terkait dengan program 100 Hari Gubernur dan Wakil Gubernur NTT tentang Quick Win. Poin keempat tentang intervensi pemerintah dalam mempersiapkan anak-anak NTT untuk tes masuk perguruan tinggi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melakukan sosialisasi
pada beberapa hari kemarin terkait dengan mempersiapkan anak-anak, khususnya anak-anak kelas 12 untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, tes kedinasan, dan juga tes TNI Polri. Ya. Ya. Baik, selamat pagi media dari Mataline News. Terima kasih untuk kesempatan teman-teman sudah hadir di sekolah untuk bisa mengambil informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 3 Kupang. Jadi mulai tanggal 24 Maret sampai dengan tanggal 28 Maret 2025 ini sebagaimana program yang sudah kami jadwalkan untuk melaksanakan kegiatan pendampingan persiapan anak-anak kelas 12 ini untuk nanti menghadapi ujian tulis berbasis komputer nanti yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 23 April dan seterusnya itu. Nah, ini kami lakukan dengan kami bekerja sama dengan FK Pundana. Kami mendatangkan beberapa dosen, kalau tidak salah itu ada 5 atau 4 dosen, ya, berkolaborasi dengan beberapa guru senior di sekolah ini untuk mendampingi anak-anak, melatih anak-anak untuk mengerjakan model-model soal UTBK. Nah, dalam hal ini memperkenalkan anak-anak untuk anak-anak itu bisa sudah mengenal, ya, sudah mengenal dan terbiasa dengan model-model atau varian soal UTBK. Nah, memang pembimbingannya itu sudah dimulai pada tanggal 24 kemarin. Itu 1 hari itu kurang lebih durasi pembimbingannya itu 4 jam atau 5 jam itu. Jadi mulai dari jam 8 sampai kurang lebih jam 12. Jadi itu sudah dijadwalkan. Nah, memang kami SMA Negeri 3 Kupang menindaklanjuti apa yang sudah menjadi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Lagi pula terkait dengan program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, ya, Bapak Melki dan Bapak Joni, untuk mewujudkan program Quick Wins, ya, Quick Wins yang keempat, itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melaksanakan sosialisasi pada beberapa hari kemarin, ya, terkait dengan mempersiapkan anak-anak, khususnya anak-anak kelas 12 ini, untuk mempersiapkan diri mereka menghadapi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK, tes kedinasan, ya, tes sekolah kedinasan, dan juga tes TNI Polri, ya, tes masuk TNI Polri. Ya, jadi apa yang kami lakukan di SMA Negeri 3 Kupang sebagai wujud tindak lanjut, ya, sebagai wujud tindak lanjut dari program yang sudah disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Demikian juga untuk mewujudkan program Quick Wins dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah, khusus untuk SMA Negeri 3 Kupang ini memang
kami memprogramkan untuk melaksanakan intervensi. Jadi ini salah satu bentuk intervensi juga dari sekolah untuk mempersiapkan anak-anak, khususnya anak-anak kelas 12 ini. Ya. Dia berharap terkait dengan persiapan UTBK ini, mudah-mudahan anak-anak di bawah bimbingan kolaborasi antara guru SMA Negeri 3 Kupang dengan beberapa dosen dari Undana bisa membantu anak-anak untuk mereka bisa siap atau percaya diri mengikuti tes UTBKN. Mudah-mudahan juga ada jumlah lebih banyak lagi yang lebih besar dibanding tahun-tahun kemarin. Apalagi intervensinya kita sudah lakukan. Mudah-mudahan banyak anak-anak yang nanti masuk universitas-universitas negeri ternama baik di NTT maupun di luar NTT, sehingga bisa mengangkat nama sekolah dari Kota Kupang. Salah satu siswa SMA Negeri 3 Kupang di sela-sela mengikuti kegiatan, Petra Mau mengaku bahwa selama mengikuti kegiatan ini membuatnya menjadi lebih produktif, membuat semangat dalam diri untuk belajar dan menggali ilmu-ilmu baru yang sudah dipelajari di sini, bukan di rumah. Kami juga memperoleh ilmu-ilmu baru, pengalaman baru karena diajarkan langsung oleh dosen-dosen yang didatangkan dari Undana, dan hal itu sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya, ujarnya. Dirinya juga mengaku mengikuti kegiatan ini perlu pengorbanan, terutama pengorbanan waktu, karena saat ini waktu libur dan bersenang-senang, apalagi kegiatan ini mengharuskan kita untuk bangun pagi di waktu libur ini. Namun semua tantangan ini bisa diselesaikan karena adanya dalam diri datang belajar dan menggali ilmu baru. Ia juga berharap saat ujian nanti semua siswa bisa fokus sehingga dapat menyerap dengan baik materi-materi yang diajarkan. Yang pertama itu membuat kita menjadi lebih produktif untuk siswa kelas 12 SMA, dan hal itu membuat semangat dalam diri kita untuk belajar dan menggali ilmu-ilmu baru yang sudah saya pelajari di sini tidak saya pelajari di rumah gitu. Jadi mendapat ilmu-ilmu yang baru dan mendapat pengalaman yang baru karena diajarkan langsung oleh dosen yang didatangkan dari Undana, dan hal itu sangat bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya di sini. Ada tantangan tidak sih dari Petra sendiri? Oh, pasti ada. Yang pertama itu pengorbanan waktu ya, karena ini kan waktu libur ya Kak, dan itu mengharuskan kita untuk bangun pagi di waktu libur ini yang biasanya kan para siswa merasa malas kan di hari libur, tapi semua tantangan itu bisa diselesaikan karena ada niat dalam diri yang untuk datang untuk belajar dan menggali ilmu yang baru gitu. Dengan materi yang diikuti itu lewat mungkin beberapa hari ini bisa dibayangkan untuk menjawab? Oh bisa, dan materi itu sebenarnya membahas soal-soal yang susah, namun karena pembawaan yang bagus dari para pengajar atau para dosen di sini, itu membuat kita menjadi lebih paham dan lebih mengerti mengenai materi-materi yang diajarkan, meskipun materi itu tergolong soal yang sulit gitu. Materi yang sulit. Dari instruktur itu memberikan kayak tips-tips bisa menjawab soal yang cepat. Oh iya, tentu saja ada, dan biasanya tips-tips itu diarahkan di saat awal-awal pertemuan dan ditegaskan lagi saat akhir. Jadi kita semua bisa meresapi tips-tips tersebut dengan baik dan akan mencantumkannya saat ujian nanti. Apa yang Anda harapkan dalam kegiatan ini? Saya harapkan dalam kegiatan ini kita semua siswa terkhususnya dapat menyerap dengan baik materi-materi yang diajarkan, dan juga saya harapkan agar pengajar-pengajar lebih lebih mempush diri mereka supaya kita para siswa juga bisa mengerti hal-hal yang diajarkan dengan baik dan benar gitu. Niat sendiri apa? Ada mau ikut? Ya? Niat sendiri untuk lanjut apa ya? Karena saya ingin kuliah kedokteran dan terkhususnya itu di kampus top 10 di luar, dan saya rasa banyak orang di sekitar saya mengatakan bahwa hal itu merupakan hal yang mustahil gitu. Tapi tidak ada hal yang mustahil, dan jika kita ingin hal yang mustahil, kita harus melakukan sesuatu yang mustahil juga. Maka dari itu saya termotivasi untuk meluangkan waktu saya untuk mengikuti kegiatan ini. Di kampus apa itu? Di Gajah Mada. Kesempatan yang sama, Santri Jahimo, dosen bahasa Inggris FKIP Undana, juga mengungkapkan bahwa hari kedua ini semakin lancar karena anak-anak semakin tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin kemarin mereka masih meraba-raba, namun hari kedua ini semakin baik, semakin lancar karena mereka sudah ada gambaran dari kemarin apa yang akan terjadi di dalam kelas.
Dirinya juga menjelaskan bahwa proses dimulai dari gambaran besar mengenai UTBK. Ada anak yang punya kemampuan untuk bisa membaca, mencari informasi, tapi anak-anak lain mungkin sama sekali tidak punya gambaran ataupun tentang tes ini, sehingga hal pertama yang dilakukan adalah memberikan gambaran seperti apa tes UTBK. Sesudah itu kita mencoba untuk memberikan contoh-contoh soal karena waktunya tidak terlalu panjang. Soal tindak lanjut, dirinya menjelaskan bahwa untuk sementara mungkin kita akan fokus pada bimbingan hari ini. Mungkin ke depan kita akan bicarakan dengan pihak sekolah karena memang kerjasama antara Undana setelah kegiatan ini akan didiskusikan mungkin dengan pihak sekolah. Menindaklanjuti berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Kita bisa diskusi untuk mencari jalan keluarnya. Menyiasati problem-problem yang ada seperti salah satunya adalah kosakata. Mengenal UTB, dikasih tips and trick untuk kemudian dikasih contoh soal. Sesudah dikasih contoh soal, untuk menjawab soal harus bagaimana mencari jawaban teks dalam waktu yang tepat karena waktunya tidak sama. Kemudian ke depannya mungkin ini akan menjadi satu hal yang baik, harus diteruskan karena bagus sekali untuk SMA lain. Artinya sesuatu yang baik yang sudah dimulai oleh pihak SMA Negeri 3 Kupang. Hari ini hari kedua ya, semakin lancar karena anak-anak semakin tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin kemarin hari pertama mereka masih meraba-raba, tapi hari kedua ini semakin baik, semakin lancar karena mereka sudah ada gambaran dari kemarin apa yang akan terjadi di dalam kelas gitu. Bagaimana prosesnya bimbel hari ini? Apakah akan diberikan soal atau seperti jadi kita mulai dari gambaran besar mengenai UTBK itu sendiri. Jadi sehingga mereka bisa tahu, oh tes ini seperti ini ternyata gitu. Kan ada anak-anak yang mungkin mereka punya effort sendiri untuk bisa membaca, mencari informasi. Tapi anak-anak lain mungkin sama sekali tidak punya gambaran apapun tentang tes ini. Sehingga hal pertama yang kita lakukan adalah memberikan gambaran seperti apa tes UTBK ini, untuk apa gitu. Nah, sesudah itu kita kasih contoh-contoh soal karena waktunya tidak terlalu panjang kan. Jadi kalau misalnya waktunya lama, mungkin kita bisa mulai dengan bagaimana kita membangun, saya kan bahasa Inggris, jadi kita membangun kosakata gitu. Karena tes mereka ini akan berurusan dengan reading text. Nah, kalau kosakata mereka tidak kuat kan akan susah juga sebenarnya. Cuma karena ada time limitnya, sehingga kita hanya kasih berupa tips, trik, strategis bagaimana membaca cepat untuk bisa menyiasati di dalam nanti mereka mengerjakan soal-soal tersebut dengan harapan mereka bisa berhasil lah untuk mendapatkan nilai yang baik. kira-kira kalau satu hari itu sendiri dengan seberapa soal? Tergantung dari, kan kita kelasnya beda-beda nih. Kemarin saya di kelas sebelah, saya di kelas A, hari ini saya di kelas B. Jadi sebenarnya tergantung siswanya sendiri. Kalau ini saya belum pakai time limit. Karena saya hanya butuh mereka, so far saya hanya butuh mereka untuk bisa mendapatkan jawaban yang benar gitu. Bagaimana mereka bisa menerapkan strategi yang diberikan gitu. Nanti mungkin pada saat 1 jam terakhir saya akan coba dengan waktu, karena di situ ada misalnya teknik membaca cepat, di situ ada yang namanya skimming, scanning gitu. Jadi kalau kita terapkan kita harus pakai waktu. Jadi kalau misalnya yang sekarang ini belum terlihat, karena saya masih membiasakan mereka dengan menjawab pertanyaan dulu, polanya itu dibiasakan dulu. Nanti 1 jam terakhir sebentar saya akan coba pakai time limitnya gitu. Jadi waktunya belum terlihat. Tentang ke depan yang harus mereka hadapi itu apa? Kedepannya yaitu masalah utama yang saya lihat ya, 2 hari ini yang saya lihat, masalah utama itu adalah mereka get stuck dengan kosakata. Jadi karena bacaan ini kan bacaan yang bukan sekedar story yang dengan kata yang sangat sederhana kan, tapi bacaannya ini sudah lumayan high level karena dia pakai ada sampai dengan high order thinking skill. Jadi dia mulai dari, kalau kita lihat thinking skill itu ada mulai dari lower order, ada sampai dengan higher order thinking skill kan. Nah,
sampai di bagian yang bacaan yang sangat serius itu, misalnya konteksnya itu tentang tentang satu jenis penyakit yang ditemukan gitu. Itu kan kosakatanya juga partikular sekali kan. Jadi ada yang kita sebagai, kebetulan saya dari Undana, kita sebagai dosen sendiri juga sebelum mengajar kita harus siap gitu. Apalagi mereka yang tidak terbiasa dengan bacaan-bacaan seperti itu gitu loh. Jadi mungkin kedepannya mereka harus dibekali di sekolah sendiri, mereka harus dibekali dengan bacaan-bacaan yang bersifat specific purposes, dalam arti sesuai dengan bidang mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka IPA, ya ada bacaan-bacaan once in a while lah, sekali-sekali dikasih bacaan yang sedikit serius gitu loh, sehingga mereka punya kosakata juga semakin bertambah. Ada tidak gitu sih. rencana tindak lanjut yang mungkin dibuat dari lalu? Untuk sementara mungkin kita menyelesaikan ini dulu. Untuk kedepannya kita mungkin akan bicarakan dengan pihak sekolah, karena memang basically ada kerjasama antara Undana dengan pihak sekolah. Jadi mungkin untuk harapannya ya semua bisa lolos gitu kan. Ya harapan semua pengajar pasti begitu kan. Ilmu yang kita lempar akan bertumbuh. Jadi ya bertumbuh itu dengan hasil yang baik gitu loh. Jadi mereka semua bisa lolos UTBK. Kemudian ya itu kedepannya mungkin ini akan menjadi satu hal yang baik yang harus diteruskan. Karena ini SMA 3 bagus sekali ya. Untuk SMA lain saya tidak lihat ini gitu. Kemarin saya coba tanya dengan ada teman-teman di SMA yang lain, mereka juga bingung. Oh ada ya itu pendampingan? Oh ya ada. Artinya ini sesuatu yang baik yang sudah dimulai oleh pihak SMA 3 dan ada baiknya diikuti oleh sekolah-sekolah yang lain. Jadi karena memang mereka perlu didampingi gitu. Walaupun dijual buku ya di luar, saya lihat ada beberapa siswa yang pegang bukunya. Persiapan untuk UTBK lah atau strategi menghadapi UTBK, tapi pendampingan itu sangat perlu. Apalagi kalau kita bicara mengenai saya punya bidang bahasa, kalau bahasa Inggris itu kan skill. Skill itu tidak bisa hanya baca buku, harus didampingi.